Review channel tergampang. Gampang cari views, gampang cari materi, gampang cara editnya, dan gampang cari cuannya. Penghasilannya 18 juta per bulannya loh. Dari kerja yang cuma 1 jam aja sehari. Duh, ngiler nggak tuh? Gimana caranya? Simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah bayangin gak sih gimana kalau suatu hari kamu itu hanya perlu kerja 1 jam aja sehari tapi bisa gajian sampai 18 juta per bulannya loh. Wah, kayaknya sih tinggal ongkang-ongkang kaki aja ya. Nah, gimana caranya tuh? Udah, gak usah banyak cincong, mari kita bahas. Check it out. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Mungkin cara ini terkesan mudah, mungkin cara ini terlihat simpel, tapi satu hal yang sangat perlu kalian pertimbangkan adalah bahwa ini bukan cara yang instan, teman-teman. Di sini kita membangun sebuah channel, dan yang namanya membangun, itu tidak ada yang instan. Semua butuh proses, semua butuh ketekunan, semua butuh konsistensi yang tinggi. Jadi jangan kalian berpikir hari ini kalian bikin video, hari ini kalian upload, dan berharap hari ini juga uangnya cair. Enggak ya teman-teman. Kalau kalian konsisten, ini tuh hasilnya akan bisa kalian nikmati nanti. Setelah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang akan datang, atau mungkin bisa jadi lebih cepat. Dengan catatan ya harus konsisten ya teman-teman. Dan di sini saya juga tidak bermaksud menggurui, atau merasa lebih baik, atau merasa lebih pintar. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Nah, channel yang akan kita bahas kali ini namanya adalah DocZone. Nah, untuk sampai saat ini, subscribernya sudah 146.000 subscriber dengan video terupload 181 video. Untuk channel ini, dia hanya fokusnya di video long aja ya teman-teman. Nggak ada tulisan short di sini. Berarti video ini memang tidak mengupload short sama sekali. Jadi hanya berfokus pada long video saja. Nah, channel ini membahas tentang apa sih? Kita buka describe-nya dulu ya. Menceritakan budaya, keindahan, dan keajaiban di seluruh dunia. Silahkan subscribe. Oke. Ya kurang lebih mungkin informasi-informasi, berita-berita, atau mungkin fakta-fakta tentang apa aja yang ada di dunia ini ya. Kita coba lihat satu aja videonya. Kalau kita lihat dari thumbnailnya, di sini tuh kelihatan kayak dia menonjolkan satu wilayah ya kayaknya. Dia menonjolkan dari untuk judulnya satu video itu satu kota atau satu desa, dan kemudian pastinya di videonya nanti ya adalah fakta-fakta atau berita-berita keseluruhan dari tempat tersebut. Kayak misalnya nih Argungu. Oh, ini nama festival di suatu tempat. Kemudian ini ada Korea Selatan, kemudian ini ada suku aborigin kayak gitu. Kemudian ada Atacama kayak ini. Intinya ini adalah menjelaskan banyak hal yang ada di muka bumi ini yang mungkin kita nggak ketahui. Mungkin kita kan sering ya, agak tahu kalau kalian, tapi mungkin saya sendiri tuh kan sering ya berpikir orang-orang di luar sana yang mungkin bukan orang Indonesia, atau mungkin yang bukan orang Jawa, bukan orang yang sering terlihat di TV, itu kehidupannya mereka tuh seperti apa sih, dan di dunia yang luas ini itu ada apa aja sih, ada fenomena apa aja sih, ada keajaiban alam apa aja sih. Kita kan sering ya bertanya-tanya tentang hal seperti itu. Nah, channel ini tuh menjawab rasa penasaran dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kayak ini kan kalau kita nggak baca gini ya, jarang ada orang yang tahu Atacama itu apa, suku Afar itu apa, terus ini apa, Aogashima itu apa. Kan kalau dengan channel ini tuh kan kita bisa tahu bahwa di satu penjuru dunia yang ini, atau bagian bumi yang di titik ini, di tempat ini tuh ada yang namanya Aogashima dan sebagainya. Dan ada Maladewa, ada Lanying, ada Singapura tau lah, dan banyak lagi lah. Jadi channel ini tuh peminatnya banyak banget. Saya rasa sih kalau kita nih belum lihat penontonnya ada berapa, tapi menurut saya tema-tema seperti ini tuh ada marketnya gitu loh. Dari saya pribadi sih, kadang kalau misalnya lagi gabut, lagi pengen nonton YouTube apa nih, kalau misalnya di beranda saya lewat
hal-hal video-video seperti ini mungkin saya akan tertarik untuk melihatnya, karena ya penasaran aja, kayak selama ini kita hidupnya di Jawa, di suatu tempat yang menurut saya udah nyaman, udah lumrah. Kayak misalnya kalau saya nonton TV tuh kebanyakan orang yang saya lihat tuh ya udah sejenisnya saya lah ibaratnya, secara suku, secara penampilan, secara apa. Tapi ternyata kalau dari channel ini kita belajar ternyata tuh di belahan bumi, di antah berantah lah, di banyak tempat di bumi ini tuh banyak hal yang ternyata berbeda dengan kita, berbeda entah secara suku, entah secara kebudayaan, secara apa namanya, mungkin fenomena alamnya juga beda dengan sekitarnya kita. Jadi kita tuh jadi lebih tahu keberagaman lah, intinya tuh seperti itu. Ini pandangan saya sebagai penonton ya. Nah sekarang kita coba cek apakah channel seperti ini lolos monetisasi atau enggak. Kita nggak usah buka videonya aja, kayaknya kita udah tahu ya kalau dari thumbnail atau video singkatnya ini. Kayaknya sih video-video yang diambil tuh video-video footage. Atau kalaupun nggak footage, mungkin ya gambar-gambar dari Google, atau bahkan mungkin dari YouTube, tapi yang Creative Commons. Intinya adalah ini bukan video yang orang ini tuh sampai harus effort untuk tag sendiri gitu loh, tag sendiri videonya, atau jauh-jauh ke Korea Selatan hanya untuk syuting ini. Enggak juga kayaknya ya. Kayaknya ini bahan-bahannya pun kita carinya di internet, entah itu bahan secara materi ataupun bahan-bahan secara footage-nya. Kalau masalah suara, coba kita buka untuk suaranya deh. Jadi saya jadi penasaran. Festival ini diadakan di Sungai Matanfada antara akhir bulan Februari dan bulan Maret dengan menampilkan serangkaian kompetisi tradisional seperti balap kano, menangkap bebek liar, serta tinju lokal. Kalau untuk suaranya sih ini termasuk yang suara-suara rapi ya. Saya nggak tahu ini AI atau mungkin memang manusia yang dibayar untuk jadi voice overnya, atau bahkan mungkin pemilik channel ini sendiri, saya kurang tahu. Tapi bagus kok. Kalaupun ini dibikin kayak apa ya, suara AI itu kayaknya bisa aja. Tapi balik lagi ya, jadi nggak ada ciri khasnya, karena kalau suara AI apalagi yang gratisan itu kan yang make kan banyak banget ya. Nah jadi kalau memang kalian punya suara yang setidaknya bagus, apa sih, suara-suara formal, suara-suara yang agak berat, yang nggak cempreng gitu kan, sebenarnya cocok juga nih kalau untuk membacakan berita-berita kayak gini. Kayak kalau tipe suara saya ini agak nggak cocok ini kalau harus bicara seformal kayak tadi. Ya, inti dari video ini ya kayak gitu. Kita belajar tentang cara bikinnya ya. Tadi kan kita belajar tentang materinya apa. Kemudian ini kita bedah satu-satu, bahan-bahannya tuh kita dapetnya dari mana. Kayak gitu. Nah, sekarang ini kita coba lihat di Social Blade. Kita lihat di sini channel time-nya nggak keluar, tapi kayaknya sih bakal edukasi. Dan di sini Last 30 Days dia penonton bulanannya sampai 1 juta lebih. Nah, kita coba hitung saja teman-teman. Kita langsung buka di kalkulator. Kemudian kita hitung 1119532. 1 juta lebih kan, dikali ya, kita paling rendah dulu aja lah, katakanlah 10.000 ya. 10.000 dibagi 1.000, pembaginya 10.000 aja, dia tuh udah 11 juta per bulannya. Padahal pembagian 10.000, yang which is berarti kayaknya hampir nggak mungkin lah kalau channel seperti ini tuh hanya 10.000. Saya rasa sih mungkin 20-30 itu dapat lah. Karena
ini kan termasuknya harusnya di channel apa ya, edukasi kan ya. Misal nih kita coba aja nih dikali 2 kali lipat, 2 kali lipatnya berarti 22 ya. 22 juta per bulan ya, itu sebuah hasil yang sangat lumayan lah guys untuk ukuran pekerjaannya. Kayaknya ini sehari aja kita hanya meluangkan waktu mungkin sekitar 1 jam saja ya, 1 jam katakanlah ya, mungkin sambil apa bikin, kalau 1 jam itu untuk akumulasi kalau kita benar-benar produktif ya. Kalau kita mungkin agak ada males-malesnya, atau mungkin kita lagi ada sambil nungguin downloadan atau internetnya yang agak lemot dan sebagainya, itu mungkin ya sekitar 2 jam sehari, tapi bisa gajian sampai segini banyaknya tuh menurut saya sangat worth it sekali. Kenapa? Karena ya bukan kenapa sih ya, karena ya namanya aja aset digital, dan menurut saya membangun sebuah aset digital tuh kayak kita membangun bisnis. Jadi kita nggak bisa berharap duitnya langsung banyak di depan, itu nggak bisa. Kita nggak bisa berharap 1 bulan pertama kita kerja dan langsung gajian 11 juta ini tuh nggak bisa, karena ya namanya orang membangun itu kan pasti butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya konsistensi. Nggak mungkin bisa langsung sebulan bisa menghasilkan 11 juta kayak gini, itu saya rasa agak nggak mungkin lah, kecuali kalau mungkin kamu memang sudah sangat berpengalaman. Tapi enaknya adalah yang namanya punya bisnis, ada kalanya kita tuh males-malesan, itu duit tetap ngalir. Saya sendiri tuh ada beberapa channel yang memang saya pakai 1 hari full untuk ngerjain channel itu, yang berarti yang berarti saya video-video yang udah jadi ini saya tinggal jadwalkan aja untuk beberapa hari ke depan. Selanjutnya yaudah saya nggak perlu kerja apa-apa lagi, tinggal nunggu kayak gitu. Itu lebih enak lah menurut saya. Jadi ibarat kata ya seminggu sekali kerjanya cuma 1 hari doang, tapi ya gajiannya bisa sampai 11 juta. Itu menurut saya udah sangat besar lah, sangat worth it. Apalagi ini kan memang channel ini dibuat untuk mengedukasi siapa aja nih, orang-orang yang memang mau menghasilkan uang, menghasilkan cuan dari internet, cuan tambahan dari internet. Yang berarti yang namanya cuan tambahan berarti kan kerjanya sebisa mungkin jangan yang memberatkan banget lah, biar tidak mengganggu working hours jam 8 sampai jam 5 di kantor. Tadinya seperti itu. Tapi kalau kalian bisa konsisten, hasil ini tuh bisa kalian nikmati loh guys, bisa kalian dapatkan. Makanya nggak jarang orang yang tadinya itu cuma sebagai kerjaan tambahan, ternyata itu termasuk jadi penghasilan utama, karena yang paling gede itu kan nggak menutup kemungkinan juga. Tapi yang butuh waktu kan memang untuk merintisnya. Saya yakin channel Dogzone ini pun, channel sebagus ini pun, dia tuh butuh waktu untuk bisa monet. Coba kita lihat yang terlama ya, dia 2 tahun, dia merintis dari 2 tahun yang lalu. Video yang terupload 180 hampir 200 video. Dan di sini pun kayaknya sih kalau untuk ukuran 2 tahun ya, kayaknya baru-baru ini deh beliau ini rajin upload. Maksudnya rajin tuh kayak 1 hari sekali mulai upload. Kalau yang dulu-dulu kayaknya mungkin, nah kita lihatnya dari sini, 4 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, berarti kan emang setiap hari upload. Tapi mengingat ini kan tadi kan 2 tahun yang lalu ya terlamanya ya, sedangkan videonya 181, berarti kan kurang lebih tuh mungkin yang dulu-dulu orangnya tuh upload seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali aja, tapi belakangan ini baru dikencengin 4 hari lalu, 5 hari lalu, 6 hari lalu kayak gitulah. Yang nggak apa-apa sih, mungkin memang orangnya menjadikan channel ini jadi sebagai penghasilan utama. Jadi beliaunya ini udah fokusnya ya udah di 1 channel ini aja, kan bisa aja. Ini tuh editnya gampang banget guys. Editnya kita tinggal pergi ke, kalian bisa pakai CapCut ataupun Canva. Nah di video-video saya yang lain tuh saya udah seringkali jelaskan tentang bagaimana cara edit video untuk channel-channel seperti ini. Bisa pakai Canva, bisa pakai CapCut juga. Nah kali ini saya rasa sih kayaknya durasinya udah mulai panjang ya. Jadi kayaknya saya di video kali ini nggak akan cantumkan cara editnya gimana.
karena durasi juga, tapi nggak apa-apa. Kalian bisa cek-cek aja di video-video saya yang lain. Nah, di video kali ini itu aja ya guys. Pesan saya sih tetap nomor 1 adalah konsisten, nomor 2-nya fokus sama channel kalian. Kalau kalian merasa channel kalian nggak jelek-jelek banget kok, lumayan kok, dan materi yang diangkat pun nggak buruk-buruk banget, memang marketnya ada, ibaratnya kayak gitu. Ya udah, kalau kalian fokus kayak gitu, tinggal lanjutin aja, konsisten, karena apa ya, ibarat kata tidak ada sesuatu yang bisa dibangun dengan bagus ya, well building hanya dalam waktu yang singkat, nggak ada. Sesuatu yang well building itu berarti sesuatu yang memang benar-benar dibangun dengan baik. Ya butuh waktu pastinya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran juga, butuh konsistensi. Jadi kalau saya boleh berpesan, intinya sih kalau kalian mau main di YouTube, bukan di YouTube aja, apapun bisnis apapun mulai, itu jangan fokus di hasil, tapi fokus di proses. Caranya adalah ya kalian lakuin yang terbaik, kasih yang terbaik. Masalah hasil tuh nanti belakangan. Kalau kalian fokus ke hasilnya aja nih guys, video pertama, video kedua, atau bahkan mungkin paling banter tuh seminggu lah, kalian pasti udah capek duluan. Karena ya pasti akun YouTube yang baru seminggu buka tuh pasti nggak ada penontonnya dan nggak ada subscribernya juga, itu pasti. Tapi kalau kalian fokus ke proses, kalian tuh akan ignoring, kalian akan mengesampingkan, wah hari ini udah berapa nih yang subscribe, hari ini udah berapa yang nonton. Kalian akan mengesampingkan itu, kalian hanya akan fokus bikin video, bikin. Nanti setelah mungkin YouTube mulai merekomendasikan video kalian, disitulah jeger viewsnya mulai banyak, subscribernya mulai banyak. Entah itu mungkin nunggu sampai 1 bulan, 2 bulan ke depan, atau mungkin 3 bulan ke depan. Tunggu aja. Menurut saya nggak ada hal yang sia-sia kok, selagi kita masih mau berusaha. Kalau kita nggak dapat hasilnya, kita dapat pengalamannya, kita dapat pelajarannya. Intinya seperti itu. Nah, video kali ini itu aja. Semoga ini video bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga ini bisa menginspirasi untuk kalian semua, biar ini video bisa menjadi amal jariahnya saya juga. Dan dari saya pribadi, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, atau mungkin cara penyampaian saya yang kurang berkenan, kurang bikin dong gitu ya, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau kalau kalian memang ada waktu, sisihkanlah untuk nulis di kolom komentar. Kayaknya saya ini perlu menjelaskannya seperti apa nih, biar mudeng. Itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.